Kita akan belajar dari 1 Tesalonika 5:23. Salah seorang tolong baca. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera melingkupkan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyebutkan, yang menunjukkan ya, manusia itu terdiri dari 3 bagian ini. Apa saja? Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Nah, saya ingin semua kalian menyadari ini bahwa kalau kita menghadapi siapa saja, ya dengar siapa saja ya, baik itu orang tua, baik itu anak-anak, baik itu teman sendiri, siapa saja, kita itu sedang berhadapan dengan 3 pribadi yang semuanya berbeda-beda. Nah, begitu pula dalam diri kita. Ya. Konflik dalam jiwa sehingga orang itu seringkali bisa mengalami gangguan jiwa karena mereka tidak pernah mengerti 3 bagian dalam hidup ini. Nah, 3 bagian hidup ini sepertinya jalan sendiri-sendiri. Ya, ini harus kita kenal. Nah, saya berharap setelah kita mengerti firman ini, pelajaran ini, semua kita nggak akan pernah kesulitan menghadapi siapapun juga, termasuk menghadapi anak-anak, bahkan termasuk menghadapi diri sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kalian yang pernah mikir gini, kenapa ya aku ini, kenapa? Bingung terhadap diri sendiri. Kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami kebingungan dengan diri sendiri, ya berarti saudara belum mengerti 3 pembagian ini. Lagi sekali, ada manusia roh, ada manusia jiwa, ada manusia tubuh. Nah, Papa di surga itu hanya bisa berhubungan dengan kita itu pada roh kita. Semuanya dia mulai dengan roh kita, karena dia itu roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Tuhan itu roh. Jadi karena dia itu roh, maka hubungannya dengan kita adalah dengan roh. Jadi bukan dengan jiwa kita. Nah, di dalam jiwa ada berapa bagian lagi? 3. Apa saja? Akal, itu artinya pikiran. Yang lain, ayo. Dalam jiwa ada 3, apa lagi? 3 dalam jiwa. Pikiran, perasaan, kemauan. Ya, 3 ini. Nah, sumber dosa itu pada 3 hal ini, yaitu pada jiwa ini. Nah, apa bedanya kita dengan binatang untuk bagian jiwa ini? Binatang kemauannya, pikirannya, emosinya cuma 1. Dia nggak bisa milih. Nah, kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Kenapa binatang tidak? Karena binatang itu nggak punya pilihan. Maka itu binatang kita tunjukin duit nggak akan ngerti. Mereka sejak lahir makanannya yaitu. Coba ganti makanan lain, mereka nggak mau, walaupun itu enak. Jadi karena binatang nggak punya pilihan. Nah, ini yang menyebabkan mengapa manusia bisa jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita kembali ke Taman Eden, mengapa Papa menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat? Karena manusia itu harus milih. Nah, dengan pilihan itu manusia menentukan dirinya sendiri. Jadi lagi sekali bedanya manusia dan binatang. Manusia bisa milih, binatang itu nggak bisa milih. Maka itu hati-hati dalam hidup kita dengan masalah jiwa ini. Karena di situ setan itu bekerja. Contoh kecil. Kalau saudara punya uang, terus ingin beli baju, pernah nggak menyadari bahwa 3 hal ini di dalam diri kita itu berunding? Pikiran, perasaan, kemauan. Ya. Pikirannya uang tadi mau beli apa? Beli baju. Oke. Itu pikirannya. Kemauannya menyetujui beli baju. Tapi sampai tempat ini berunding sendiri tanpa kita sadari. Milih model apa? Yang warna apa? Ukurannya bagaimana? Nah, sudah dapat ukurannya, dapat modelnya, dapat semuanya, maka perasaannya muncul. Cocok nggak aku pakai ini? Kok dirasa baik nggak ya? Ngerti nggak maksudnya itu? Nah, ini semuanya akan berinteraksi dalam hidup kita untuk apa saja. Untuk apa saja.
Nah, perhatikan di bagian inilah kita sangat perlu motivasi. Ya, lagi sekali, kita sangat perlu motivasi di bagian ini. Waktu kita memutuskan sesuatu, waktu kita memilih sesuatu, waktu kita harus menentukan sesuatu, itu tergantung motivasinya. Saya ingin tanya dulu kepada saudara, siapa pribadi yang paling memotivasi kita dalam memutuskan atau menentukan kita mengambil suatu keputusan? Diri sendiri. Oke. Kalau ada orang lain, betul, diri sendiri itu betul. Nanti kita bahas. Kalau orang lain, orang dekat. Nah, oke. Kalau saudara pernah kenal orang, ya, selama sekian tahun, orang itu seperti ini hidupnya. Kita lihat positif sekali, kita lihat hebat sekali. Suatu hari dia ketemu pacar. Nah, begitu pacaran, baru pacaran, mungkin baru berapa hari saja atau berapa minggu, nggak sampai bulanan. Tiba-tiba kita melihat dia berubah. Yang tadinya begini jadi begitu, ngerti maksudnya? Berubahnya drastis sekali. Kira-kira kenapa? Iya, pacarnya itu yang memotivasi dia. Dan itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, manusia ini. Nah, ternyata orang dekat itu yang sangat memotivasi. Bisa orang tua. Hari-hari ini lagi ada seorang hamba Tuhan, ya boleh kata sudah hampir gila lah dia. Padahal pelayanan sudah bagus. Nah, baru ketahuan dari semua jemaat, semua teman juga, ternyata pengaruh orang tuanya cukup kuat. Nah, setelah sekian lama melayani, tiba-tiba ditinggalkan pelayanan tanpa pamit, tanpa apa-apa. Kami sampai bingung. Jemaatnya pun jadi bingung. Memang dia belum menikah. Nah, ternyata orang tuanya panggil dia kembali ke kampung. Paksa dia untuk jadi PNS. Nah, saya juga tidak tahu. Tahu-taunya salah satu sepupunya itu memberitahu. Karena saya dekat dengan hamba Tuhan ini. Saya bilang, Pak Daniel tahu nggak? Dia mulai gila-gila. Bagaimana pikir gitu? Saya nggak tahu kok dia sudah meninggalkan jemaatnya itu. Waktu saya telepon, saya kaget. Tertawa, ngomong sudah ngaco. Hei, kamu itu kenapa? Saya nggak bisa ngomong dengan dia sama sekali. Akhirnya lewat sepupunya ini, saya mulai bicara dengan ibunya dulu. Nah, ibunya menyesal sekali. Ternyata anak ini sangat hormat pada orang tua. Ketika dia ngikuti kemauan orang tua untuk tes PNS, goncang jiwanya. Karena dia rasa bersalah dengan jemaat yang ditinggalkan itu. Bisa ngerti itu ya? Nah, sampai sekarang kami belum menemukan jalan keluar bagaimana. Sekarang orang tuanya sudah mengizinkan dia balik. Tapi gak bisa dalam kondisi gitu balik pelayanan. Tergoncang sekali dia itu. Nah, lalu saya beritahu beberapa teman yang lain kasus ini. Kita harus mengerti. Maka itu kalau ngadapin orang, kita harus lihat 3 hal ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Selalu. Menghadapi anak-anak kita juga gitu. Selalu roh, jiwa, dan tubuh. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Maka itu pengaruh sekali siapa yang terdekat dengan kita. Itu sangat mempengaruhi. Suami istri bisa saling mempengaruhi karena dekat. Saya bersyukur kepada Tuhan, istri saya selalu jadi contoh buat banyak orang. Ya, saya ngomong sebut saja, kemarin masalah Amang. Ya, Amang itu lagi bingung. Karena kita tahu Berta lagi hamil muda, dia nggak betah, ingin kembali aja ke Jawa. Nah, padahal hati Amang sudah di Timika. Nah, kita tadi malam langsung beri contoh, kamu belajar dari C. Louis. Dia warga negara Kanada, ternyata lebih betah di sini daripada di Jawa, atau pulang kembali ke sana. Nah, selama sekian tahun kami menikah, memang saya belum ngurus visanya untuk tinggal di sini, karena saya nggak mau maksa dia. Sampai saya tunggu dia milih sendiri untuk punya visa dan tinggal di sini. Dan itu membuat banyak orang heran. Kok bisa dia milih untuk tinggal di sini? Bener. Kok dibawa ke Jakarta, ke Surabaya, dia tuh nggak betah sekali. Maunya di Papua, di Nabire aja. Nah, itu contoh. Bagaimana orang terdekat kita, itu yang memotivasi kita untuk buat pilihan. Nah, contoh tadi itu lagi. Apa bedanya orang yang belum punya pacar dan yang sudah punya pacar kalau beli baju?
Ngerti nggak contoh tadi? Dia pertimbangannya kemana? Lebih banyak kemana? Ayo cepat jawab Pak. Iya dong. Kira-kira kalau aku pakai ini dia seneng nggak? Beda dengan kalau belum punya pacar, asal aja beli aja sembarang. Nah, itu contoh yang paling gampang. Maka itu orang terdekat kita itu punya pengaruh. Jadi istilahnya siapa yang kita cintai. Maka itu kenapa di Alkitab Bapa di surga hukum yang pertama masih ingat? Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, jiwa semuanya. Betul? Kenapa dia minta kita itu hukum yang pertama? Kasih. Karena kalau kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga, maka kita bisa punya keputusan selalu benar. Ya. Coba bacakan Lukas 14 ayat yang ke-26. Lukas 14 ayat yang ke-26. Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Perhatikan ini. Barang siapa yang 14 ayat 26. Ya, coba baca lagi sih yang kuat. Jikalau seorang datang kepadaku, Ya, jikalau seorang datang kepadaku, pada Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. ya. Perhatikan kalimat terakhir, tidak dapat menjadi muridku. Ya, tadi yang pertama 1 Tesalonika 5:23. Ya, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ya, yang nyadat nanti dipelajari lagi. Seperti yang semua tahu. Kenapa saya hampir nggak pernah kesulitan menghadapi orang, menghadapi apa saja? Karena Roh Kudus mengajar saya prinsip ini dalam hidup. Nah, 1. Terus yang kedua tadi ayat apa saya bacakan? Oh iya, Lukas 14:26 ya. Nah, perhatikan kalimat terakhirnya. Ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, lihat semua yang disebut Tuhan Yesus itu orang terdekat, bukan? Bagi yang belum menikah, kalau kita anak adalah orang tua. Kalau kita ini kakak beradik, belum punya pacar, maka kakak beradik kita yang seringkali mempengaruhi kita. Kalau kita sudah menikah, maka pasangan kita yang bisa mempengaruhi kita, memotivasi kita untuk ambil putusan. Nah, kata membenci di situ bukan berarti benci secara negatif. Memang di dalam bahasa Yunani ada 3 kata benci artinya. Tapi benci di sini artinya kita lebih mengasihi siapa? Dalam hal apapun juga, kasih kita kepada Tuhan harus lebih daripada kasih kita kepada orang-orang terdekat kita itu. Hebat nggak Tuhan? Maka itu hukum yang pertama, jangan lupa. Kan Tuhan Yesus berkata, dalam hidup ini hanya ada 2 hukum, bukan? Yang pertama, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, jiwa, semuanya itu. Yang kedua, Yesus berkata begini, ini hebatnya. Yang hukum kedua, yang sama dengan itu. Jadi bukan nomor 2 artinya. Cuma yang kedua, bukan nomor 2. Sama nilainya. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, jadi mengapa Tuhan memberikan hukum yang pertama? Harus mengasihi dia lebih dari semuanya itu. Maka itu semua tim ya di Nabire pakai praktek ini. Kalau mereka bilang ketemu jodohnya, saya cuma ngomong 1, tanya mau ke Papua atau tidak. Itu dari awal saya bilang, karena menikah itu bukan cuma dengan orangnya, tapi dengan visinya. Ya, banyak orang mengalami kehancuran dalam panggilan. Karena itu tadi. Maka itu jangan sampai salah ngerti. Di ayat 4:26 ini. Bukan membenci istrinya. Artinya bukan boleh kawin lagi. Bukan begitu. Artinya lebih daripada mengasihi Tuhan Yesus. Itu tidak boleh. Jadi kita harus tahu. Jiwa kita sangat dipengaruhi oleh orang terdekat. Dan orang terdekat itulah yang menentukan motivasi kita untuk buat satu keputusan. Itu penting sekali. Nah, begitu pula anak-anak yang kita asuh. Kalau kita ingin tahu keadaan mereka, cari teman dekatnya. Sama. Dari teman dekat itu kita akan mengetahui
betapa beda-bedanya mereka. Tergantung siapa teman dekatnya itu. Juga nggak harus teman. Teman dekat itu bisa berupa buku. Ada orang terikat dengan buku, bisa pornografi, bisa acara-acara TV. Pokoknya siapa yang terdekat dengan orang itu, pengaruhnya apa? Nah, kalau Yulia tadi berkata diri sendiri, betul. Kalau orang itu suka menutup diri dengan yang lain, maka diri sendiri akan mempengaruhi. Coba saya tanya ini. Walaupun saya tahu jawabannya, tapi saya ingin saudara mengetahui. Siapa sesungguhnya musuh terbesar kita itu siapa? Diri sendiri. Betul sekali. Diri sendiri itu musuh terbesar. Maka itu jangan suka nyalakan setan. Setan itu gak usah disalahkan, sudah salah dari dulu. Ngapain kita sibuk nyalakan dia? Ya, kita harus nyalakan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita. Nah, ketika diri kita ini mengambil keputusan, siapa yang terdekat dengan kita? Nah itu. Jadi bisa diri sendiri. Musuh terbesar itu namanya ego. Ya, di dalam bahasa Yunani, ego itu kepribadian yang luar biasa. Maka itu kenapa dalam bahasa Inggris kata I, saya harus huruf besar. Karena itu pengaruh Yunani. Karena ego. Nah, ego kita ini yang paling kuat mengontrol, menyetir, memotivasi, mendorong untuk kita melakukan apa saja. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau kita bisa menaklukkan ego kita, kemauan kita itu pemenang yang hebat. Oke? Mazmur 1 ayat 1. Coba baca, ini masih bicara keputusan. Ayo bacakan, sudah dapat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Iya. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Falsafah hidup itu dimengerti dengan 3 tindakan. Berjalan, duduk, dan berdiri. Itulah aktivitas hidup. Ya. Apa saja yang kita buat pasti ada di antara salah satu dari 3 itu. Kita berjalan, kita duduk, kita berdiri. Selalu. Nah, pertanyakan, di mana kita berjalan? Dengan siapa kita berjalan? Dengan siapa kita duduk? Di mana kita berdiri? Itu akan mempengaruhi semua keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Nah, ini bicara soal persahabatan. Apa saja yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa jangan biarkan hal-hal yang salah mempengaruhi keputusan kita. Maka itu kenapa Alkitab mengajar kita harus dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Tuhan jiwaku tenang. Hanya dekat Tuhan aku bisa begini, aku bisa begitu. Karena manusia itu makhluk sosial. Kalau binatang enggak. Maka itu kita tidak pernah ketemu ada binatang berunding untuk buat keputusan. Betul enggak? Maka selalu individu, enggak perlu berunding. Kalau kita bisa berunding. Nah, berunding pernah enggak? Setelah kita sampai pada kalimat ini, saya ingin semua kita sadar. Kalau ditanya, berunding minimum dengan berapa orang? Ayo, minimum berapa orang? 2. Tapi setelah kita dengar firman ini, ternyata kita tahu berunding gak perlu dengan 2 orang, dengan diri sendiri. Itulah orang egois. Ya, tadi itu mau beli baju. Sebetulnya kita lagi ngomong, warna apa enaknya? Model apa ya? Itu berunding atau tidak? Berunding dengan siapa? Diri sendiri. Iya, dari bagian mananya? Yang 3 tadi. Perasaan, pikiran, dan kemauannya. Itu berunding. Apa saja. Jadi kita harus perhatikan hidup kita ini. Maka itu jangan kita, kalau sudah nggak suka dengan seseorang, ya udahlah terserah kamu. Jangan. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kebersamaan. Apa-apa kita putuskan bersama-sama. Apa-apa. Coba baca dulu Filipi 2 ayat yang kelima. Nah, jadi tidak boleh berunding dengan diri sendiri. Ya, untuk apa saja dalam keputusan kita ambil, kita harus melibatkan orang lain. Apalagi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, stop dulu. Itu kata penting. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu luar biasa.
Saya tanya dulu, hidup bersama itu gampang atau susah? Susah. Ya, nah hidup bersama itu susah. Contoh aja, suami istri bisa ribut padahal cuma 2 orang. Kok kenapa? Padahal cuma 2 orang. Tapi kalau kita dalam hidup bersama, ini yang sederhana sekali. Menaruh, memakai, menggunakan cuma 2 hal. Apa dan apanya Tuhan Yesus? Pikiran dan perasaannya. Maka hidup bersama tidak akan mengalami kesulitan apapun juga. Termasuk dengan anak-anak. Senakal apa mereka, sekurang ajar apa mereka, sekeras kepala apa mereka. Kalau kita hidup bersama menggunakan pikiran perasaan Tuhan Yesus, nggak akan ada masalah dalam hidup ini. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Pernahkah saudara berpikir sebetulnya dia hidup dengan 12 murid itu banyak masalah nggak sebetulnya? Banyak sekali. Karena dia datang dari surga, 12 itu dari dunia. Beda sekali cara berpikir, beda semuanya. Tapi luar biasa. Dia nggak ribut, nggak bentrok. Maka itu, ayo sungguh-sungguh kita belajar untuk hidup bersama ini. Kita menggunakan pikiran dan perasaan yang Yesus miliki. Pasti akan aman. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 23 tadi. Jadi jiwa kita adalah bagian yang paling dan harus selalu diperhatikan. Lebih daripada apapun juga. Karena di situ sumbernya dosa. Apa saja yang kita ambil, keputusannya di dalam jiwa itu. Terus bagaimana cara kita untuk bisa menguasai itu baik-baik? Jawabannya cuma satu. Firman. Masukkan terus firman, konsep firman dalam hidup kita. Maka jiwa kita akan dikuduskan. Sekarang baca Yohanes 15 ayat 3. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hebat sekali. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sedingin-dinginnya tembaga pura, mobil juga jarang. Artinya kita nggak berkeringat, jarang debu. Tapi saya mau tanya, sebersih-bersihnya baju yang kita cuci, mungkin bersih sekali. Begitu kita pakai, walaupun di Tembagapura udara dingin, jarang mobil, jadi hampir nggak ada debu, nggak ada asapnya. Kotor atau bersih baju itu kalau kita sudah pakai? Kotor. Nah, bagaimana caranya? Ya cuci lagi. Nah, seperti hidup. Begitu kita melek, ya, begitu kita bangun pagi, percaya nggak langsung pikiran sudah kotor? Betul tidak? Gangguan yang lain-lain. Nanti masalah duit khawatir, masalah ini, masalah jengkel, masalah macam-macam. Padahal masih di tempat tidur itu, belum kemana-mana. Apalagi kita bangun, apalagi kita jalan, pasti kotor. Nah, tapi puji Tuhan, ingat Yohanes 15 ayat 3. Jadi deterjen hidup yang paling bagus itu bukan rinso, bukan ini, bukan itu. Tapi apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itulah firman. Maka itu tiap hari kita berjalan dengan firman. Katakan amin. Tiap hari kita berjalan dengan firman. Dengan firman. Firman itu akan menyucikan kita. Tidur malam, sebelum tidur renungkan lagi firman. Dia akan menyucikan semuanya. Kita tidur tenang sekali. Tiap hari. Jadi firman itu. Nah, kalau saya pakai istilah isme, apa kata lain isme? Bukan. Isme, iya. Hampir betul, tapi bukan kepercayaan. Hampir betul. Isme. Ayo, ada satu kata. Apa? Taurat, faham. Faham. Apa? Pemahaman. Itu isme. Oke, saya beri contoh. Yang paling gampang. Kalau kita punya teman, ya, teman baik betul, kita kenal dia. Dia bukan orang komunis, kita tahu. Setelah 3 bulan kita pisah, tiba-tiba kita ketemu lagi. Terus dia ngomong, aku seorang komunis. Loh, kok bisa kamu komunis? Nah, berarti dia selama 3 bulan gak ketemu kita, dia pasti baca buku-buku komunis.
Betul tidak? Nah itu mempengaruhi dia. Sama seperti firman. Supaya pengaruh firman seperti isme itu mempengaruhi kita, ya kita baca, kita renungkan. Saudara baca buku apa nanti terpengaruh. Contoh kecil aja, berapa kali kita terima SMS tentang makanan ini, betul nggak? Tentang orang tidur dengan ini, kan kita terpengaruh juga. Walaupun cuma SMS saja. Hidup sehat harus begini, harus begitu, kita terpengaruh. Nah, jadi betul yang Yesus katakan, kamu memang sudah bersih karena perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu yang membersihkan kita. Maka itu jangan lepas dari firman setiap hari. Oke. Baru yang ketiga adalah tubuh. Nah, kalau tubuh itu gampang diatur, gampang diatasi. Ya, kita atur istirahat kita dengan baik, kita atur makanan minum kita dengan sehat, kita atur olahraga dengan baik. Nah, pasti tubuh itu akan sehat. Nah, sekarang secara kesimpulan aja. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Sebetulnya secara manusia hidup normal, motornya itu yang mana? Jiwa. Itu motornya. Tolong baca Lukas 1:80. Kenapa ada tulisan firman seperti ini? Jadi motornya itu jiwa. Kamu tulis Renault, motor itu dalam hidup kita adalah jiwa. Kendalinya adalah jiwa itu. Lukas 1:80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Nah, makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Itu bicara soal Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang kita bertanya. Kalau saudara ketemu orang, setelah sekian waktu nggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi. Badannya jadi keker, jadi kuat sekali. Wah, tubuhnya makin kuat. Otot-ototnya makin kelihatan. Berarti, apa yang terjadi dengan saudara kita itu selama kita nggak ketemu dia? Berarti, ayo ya coba, nggak usah ragu-ragu. Olahraga, dalam kata lain, dia latihan. Ya, dia melatih otot-ototnya. Dia menjaga tubuhnya. Nah, sama. Kapan jiwa kita jadi kuat? Kalau kita isi dia dengan makanan-makanan jiwa. Contoh, orang yang rajin baca buku, pikirannya pasti apa? Sama seperti orang yang rajin makan. Dia pasti kuat. Maka itu kalau orang rajin baca buku, itu kan otaknya diberi makan, pikirannya diberi makan. Orangnya jadi bagaimana? Iya, jadi pintar. Jadi kalau kita rajin baca buku, otak kita jadi terisi, jadi pintar. Pengetahuan kita bertambah, wawasan kita bertambah. Nah, sama. Sampai Yohanes Pembaptis rohnya makin kuat. Berarti dia ngapain? Seperti yang fisik tadi itu. Dia melatih rohnya dengan firman. Ketaatannya itu. Jadi yang butuh makanan, nggak cuma perut, nggak cuma fisik. Jiwa juga butuh makanan, betul? Makanan jiwa adalah tubuh. Oke. Nah, roh juga butuh makanan. Sekarang baca Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas sekali. Tuhan Yesus bicara makanan jasmani atau bicara makanan apa? Rohnya. Jadi roh itu perlu makan supaya sehat. Nah, makananku ialah apa tadi? Melakukan kehendak Bapa. Boleh nggak saya ganti? Makananku ialah menuruti keinginan Bapakku. Sama tidak? Nah, saudara dengarkan. Kenapa ada orang bisa rajin berbuat dosa? Kenapa ada orang bisa begitu kuat dosa? Karena dia menuruti keinginan dirinya. Kenapa ada orang bisa gemuk sekali? Karena dia menuruti keinginan perutnya. Betul nggak? Jadi semua itu sama. Keinginan siapa yang kita turuti itu makanan kita. Keinginan roh adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau kita ikuti, dan itulah makanan roh. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini dalam ilmu kesehatan bagus sekali. Makan, tapi tanpa olahraga, dia akan diabetes, betul nggak? Cuma gemuk saja, tapi nggak sehat.
Nah, makananku dan pekerjaanku. Betul nggak? Pekerjaan kan exercise, olahraga ada yang dikerjain. Jadi nggak cuma makan saja. Tapi selesaikan pekerjaan Bapak. Nah, kita dalam pelayanan ada di bagian ini. Oke, jadi sekarang kita mengerti. Ya, kita lihat orang lain dulu sebelum kita lihat diri kita. Kenapa? Anak-anak ini kita lihat. Ada yang penurut. Kalau penurut tapi cepat selesai. Tapi ada yang, susah sekali diatur. Maka itu ajak mereka duduk, ajari konsep ini. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan egomu, keinginan dirimu sendiri, sampai tua akan hancur kamu. Terangkan betapa banyaknya anak-anak Papua yang hancur hidupnya, punya banyak kesempatan, tapi nggak digunakan. Nah, itu contoh-contoh yang ada. Tapi lebih baik mulai latih diri kita sendiri. Betul, melatih diri kita sendiri. Kalau kita latih diri kita, wah, hidup ini akan luar biasa betul. Selalu kita perhatikan makanan jiwa kita apa, makanan roh kita apa, makanan fisik kita apa. Itu kita pengaruhi betul-betul. Supaya sampai pada akhir hidup kita nanti kita tetap bisa melakukan kehendak Bapa, itu makanan kita, dan menyelesaikan pekerjaan. Maka itu tiap hari, tiap saat dalam hidup kita harus memperhatikan hidup kita. Oke. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batin kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Menurut firman ini, saudara, setelah kita tahu 1 Tesalonika 5:23, ada pembagian. Dibagi berapa manusia kita? 2 Korintus 4:18. Dibagi berapa hal manusia kita? 2. Manusia apa dan manusia apa? Lahiriah dan manusia batinia. Manusia lahiriahnya yang mana? Fisik. Betul? Yang tubuh ini. Manusia batinia yang mana? Rohnya. Nah, jiwanya ikut mana? Nah, ini bahayanya. Kita kan punya 3, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kenapa firman menyatakan kita 2 macam manusia? Manusia lahir jasmani dan manusia rohani. Lah, jiwanya ikut mana? Nah, ini yang kita harus tahu. Jiwa akan menentukan siapa yang lebih kuat dari jasmani maupun rohani. Kalau manusia itu jasmaninya kuat, maka jiwa ikut ke situ dan dia nyetir. Kalau rohnya kuat, justru itu jiwa itu tunduk. Itu hebatnya. Ya, saya ulangi lagi. Jiwa itu pelin-pelan. Dia tergantung siapa yang paling kuat. Kalau tubuh itu yang gelojoh misalnya, ya, apa itu? Tubuh itu gelojoh, makan, hawa nafsunya semuanya, maka jiwa lebih kuat bekerja dan nyetir, mengendalikan terus semuanya. Ingin belanja barang ini, ingin punya barang itu, ingin yang mewah. Di Nabiri itu ada orang pengusaha, memang dia hobinya itu koleksi jam, sampai punya ratusan jam. Waktu kami ke rumahnya, saya tuh kaget, jam tanganmu banyak. Istrinya bilang, aduh, pokoknya tiap kemana sebentar lihat jam dia beli. Terus saya tuh tanya, apa sih? Kan saya ingin tahu, tangan cuma 2. Mau pakai jam berapa banyak? Wih, ratusan jam tangannya. Terus kamu apa ini? Saya koleksi aja. Terus bagaimana? Ya, saya senang ganti-ganti kalau pakai. Jadi sehari bisa berapa kali kamu ganti jam? Nah, itu kan contoh. Secara logika kan aneh. Mau dipakai berapa banyak jam itu? Toh ya sama cuma. Nah, itulah pribadi orang. Kita nggak bisa marah pada orang seperti itu. Itu uangnya dia kok. Dia nggak nyolong uangnya. Oke. Tapi itu kita bisa belajar. Maka itu siapa yang mengendalikan kita? Siapa yang nyetir kita? Jadi kalau roh kita kuat, jiwa itu diam. Dia nggak bisa buat apa-apa. Oke. Ingat kalimat ini. Siapa pernah ingat teguran Tuhan Yesus kepada 3 murid yang diajak berdoa di Getsemani ketika mereka ngantuk? Ada satu kalimat, perkataan, kamu, aku tahu. Ya, berjalan 1 jam lagi, setelah itu ya, aku tahu. Setelah itu,
Coba, oke cari ayatnya yuk. Di mana? Buka Matius 26. Ayat 40 berapa yang saya lupa coba. Ada satu kalimatnya, perkataan Tuhan Yesus. Aku tahu rohmu mau. Ya, coba baca itu. Ayat berapa 40 berapa? Nah, roh itu penurut, tapi daging itu yang lemah. Daging itu bicara tubuh, bicara fisik. Artinya begini, Tuhan Yesus tahu malam itu hati mereka, roh mereka itu mau berdoa, betul enggak? Maka Tuhan nemani, tapi tubuhnya sudah ngantuk, betul. Nah, kalau rohnya penurut, tubuhnya lemah, maka yang kuat mana? Jiwa. Jiwa itu yang kuat. Nah, jiwa itu yang mempengaruhi tubuh. Tidur aja, toh kamu ngantuk kok. Oke, siapa pernah ngalami ini? Ya, baik itu waktu kuliah ataupun ada apa-apa ini. Kalau saudara diberi tugas, lalu ada deadline, besok harus dikumpulkan, harus selesai. Ini sudah jam 2 pagi ini. Sudah jam 2 pagi. Ngantuknya luar biasa. Tapi kenapa tetap bisa kerja menyelesaikan? Siapa yang merintah di situ? Iya, jiwa yang merintah. Nggak bisa, kamu nggak bisa tidur. Ini kerjaan banyak ini. Besok kamu akan kena penalti. Kamu akan dihukum, kena sanksi kalau enggak. Nah, walaupun fisiknya lemah, akhirnya harus nurut nggak fisik itu? Harus nurut. Nah, maka itu paling penting dalam hidup kita. Kuatkan yang siapa? Roh, bukan jiwa. Bahaya kalau jiwa dikuatkan. Kalau jiwa dikuatkan, wah, keinginan kita kuat, perasaan kita kuat, pikiran kita kuat. Oh, itu jadi menguasai semuanya. Roh kita harus kuat supaya roh kita yang mengatur seluruh dari kehidupan kita. Nah, begitu pula masalah suami istri. Banyak masalah karena masing-masing nggak saling mengenali keadaan roh, jiwa dan tubuhnya itu. Tadi coba mulai hari ini saudara-saudara mulai belajar untuk mengontrol 3 hal ini. Tiap saat mau ngomong apa, kenapa kita bisa tersinggung, kenapa kita bisa emosi, kenapa kita bisa marah, kenapa kita bisa begini, bisa begitu. Sekarang kita tahu penyebabnya. Jiwa kita yang ngontrol. Jadi kita perlu latihan. Ya. Apa saja dalam hidup kita itu perlu latihan. Karena dengan latihan itu kita akan tahu di bagian mana yang kita kuatkan. Contoh, orang latihan bela diri karate. Kalau orang karate, bagian mana yang paling harus kuat? Kaki, apalagi? Tangan. Tangannya bagian mana? Enggak semua tangan loh. Itu, ini pinggir sini. Ya. Kenapa bisa kuat? Ayo. Kenapa kita nggak kuat? Orang mereka kuat. Jawabannya latihan. Karena mereka latihan, kita tidak. Nah, ingat ini yang penting. Kalau mereka yang latihan bela diri atau apa saja nggak tahan sakit, nggak mau sakit, bisa nggak jadi hebat? Nggak bisa. Nah, sama dengan jiwa kita. Ya. Contoh, ini contoh kecil. Orang ingin lepas dari kebiasaan rokok. Sebetulnya sama seperti orang latihan bela diri. Orang latihan tinju. Kalau takut dipukul, takut kena pukul, ya jangan latihan dong. Atau artinya kalau takut disakiti, ya sudah, percuma kan. Nah, sama dengan merokok. Kenapa orang sulit lepas rokok? Jawabannya karena nggak mau sakit. Ngerti nggak maksudnya ini? Yang pernah ngerokok pasti tahu. Karena begitu udah mau berhenti rokok, itu penderitaan luar biasa untuk lepas. Kamu pernah ngerokok? Oh iya. Oh, itu penderitaan luar biasa. Maka itu kalau saya ketemu orang ngerokok, saya cuma nasihati itu. Nggak usah didoakan. Kalau ada orang minta doa, itu kan didoakan. Itu karena kamu mau atau tidak. Mau panggil berapa pendeta, doakan kamu nggak akan lepas rokokmu kalau kamu bilang nggak mau. Nah, cuma satu aja, siap sakit nggak? Latih dirimu untuk tahan sakit. Karena menderita betul. Nah, itu jahatnya iblis. Ketika kecanduan itu dicabut, waduh, sakitnya luar biasa. Jadi kalau orang nggak ingin, kalau orang itu ingin sukses sebagai karateka,
sebagai petinju, sebagai apa saja dalam bela diri? Jawabannya cuma satu, harus siap tahan sakit. Nah, kalau mau main tinju nggak mau dipukul, ya jangan tinju dong, dipijet aja. Nah sama. Jadi kalau kita mau melatih jiwa kita supaya tunduk, harus apa? Harus. Kalau kita mau melatih jiwa kita supaya dia tunduk, supaya dia kalah, nggak mau maunya sendiri, harus siap sakit. Jiwa itu disakiti. Begitu keinginan itu datang, kita ngomong enggak, aku nggak mau melakukan itu, maka kita akan menang. Oke, Galatian 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, Ya. maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, sederhana sekali, saudara. Jadi kalau kita ingin menang terhadap keinginan daging, keinginan jiwa, hiduplah oleh siapa? Roh. Rohnya roh siapa itu? Roh besar, oleh Roh Kudus. Hidup diatur, hidup dikontrol, hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan pernah mengalami kekalahan. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, terjemahnya kurang tepat sehingga nggak bingung. Setiap kali apa? Jadi kalau gini ya, ayat 17 perhatikan. Karena dua pribadi itu tidak pernah sejalan, yaitu roh dan daging itu nggak pernah sejalan, selalu bertentangan. Betul atau tidak? Roh keinginannya hanya yang benar, yang kudus, tapi daging yang berdosa. Nah, duanya bertentangan. Tiap kali, itu harusnya ditulis, tiap kali mereka berdua bertentangan, ada konflik dalam jiwa kita, ada konflik dalam batin kita. Misalnya, saudara tiba-tiba ingin marah pada saudaramu yang lain karena dia kurang ajar, betul, dia nyinggung aku. Sebetulnya sebelum kita marah, itu kan masih ada jeda waktu, ada waktu yang tenggang bukan kosong. Iya atau tidak? Nah, saat itu peperangan itu ditentukan kita kalah atau menang. Kalau coba kalimat terakhir dibaca lagi ayat 17. Kalimat terakhir mulai setiap kali itu, Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. iya, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oke, saya beri contoh tadi. Ketika kita tersinggung dan belum marah tapi hampir marah dan ingin marah, nah di antara jeda waktu dari mau marah ke marah, itu kita masih punya waktu untuk kita mikir, aku marah atau tidak. Setiap kali mereka bertentangan, siapa bertentangan tadi? Keinginan siapa? Keinginan siapa? Keinginan roh dan keinginan daging. Pada waktu ingin marah, keinginan siapa yang ingin marah? Keinginan daging. Keinginan roh ingin apa? Firman bilang apa? Ampuni musuhmu. Betul? Nah, jeda waktunya itu kita pakai untuk menentukan siapa yang kita izinkan menuntun kita. Kalau kita izinkan jiwa kita, keinginan daging, kita pasti meledak, marah. Tapi kalau keinginan roh yang kita dahulukan, kita pasti mengampuni. Nah, ini penting sekali dalam hidup kita. Coba baca lagi 16-17-nya. Ya, bila apa itu Galatia tadi supaya kita tahu. 16. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara, semua hal dalam diri kita bisa kita kendalikan. Jeda waktunya itu yang menentukan kita milih manusia siapa. Ingat tadi dalam 2 Korintus 4:18 ada manusia lahir dan manusia batin, ada manusia roh dan manusia daging. Siapa yang kita harus tentukan untuk milih? Nah, Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami makin merosot,
secara fisik kita makin merosot. Fakta, secara umur, kalau kita tambah umur, kekuatan kita berkurang. Secara umur, kalau kita sering lemah, sakit, berkurang juga. Tapi nggak apa-apa. Manusia roh kita, manusia batinia kita makin kuat. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Nah, inilah contoh. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosamu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Jadi, kalau hari itu Kain mendengar firman Tuhan ini, jadi nggak dia bunuh adiknya? Jadi nggak dia bunuh adiknya? Enggak. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Oke. Waktu dosa itu ngintip di depan pintu, itu sudah dosa atau belum? Belum. Nah, itu saat yang paling kritis. Sesuai Galatian 5 tadi itu. Siapa yang kita jadikan pemimpin dalam hidup kita? Antara keinginan roh dan keinginan daging. Jelas sekali waktu itu Papa sudah datang pada Kain. Kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Kenapa kamu gak mau berbuat baik saja? Jadi dalam hidup kita untuk hal apa saja, ingat ya, tidak ada dosa yang datang dengan tiba-tiba, betul tidak? Semua pasti ada pendahuluan. Maka itu dalam hidup ini, kalau kita bisa memperhatikan 3 hal tadi, roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, tubuh dalam hidup ini. Untuk diri kita sendiri kita akan jadi pemenang. Menghadapi orang lain pun nggak akan punya masalah. Kita bermasalah dengan mereka. Nanti kalau sudah menikah, suami istri pun jadi gampang dalam urusannya. Karena kita sudah tahu 3 hal ini tadi. 2 Korintus 12. Ya, 2 Korintus 12. Ini pelajaran bagus dari pengalaman Paulus. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 5. Satu-satu ayat dibaca dulu. Gantian, ayo. 2 Korintus 14 ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun aku memang ahli. Tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang ku-terima dari Tuhan. Ya, ayo. Jadi dia mau bermegah tapi harusnya nggak ada faedahnya. Ya, pernyataan apa? Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya. Ayat 2, coba perhatikan baik-baik. Paulus itu menceritakan tentang siapa? Dengan kata, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Tiba-tiba rohnya diangkat. Ya, tentang siapa ya? Satu jawab tentang dirinya. Nggak usah ragu-ragu. Aku tahu tentang seorang Kristen. Nah, tentang siapa dia cerita? Tuhan Yesus. Tidak mungkin. 100 tahun yang lalu. Ayo. Tentang pribadi Paulus. Iya, tentang Paulus sendiri. Tapi karena aneh, kenapa tentang dirinya dia menggunakan kata ganti orang pertama, orang lain, orang kedua. Aku tahu tentang orang Kristen. Apakah ayat 3 kamu baca? Aku juga tahu tentang orang itu. Nah, lebih jelas lagi. Aku tahu tentang orang itu, lebih aneh. Terus? Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ya. Jadi Tuhan yang tahu, tapi dia bingung. Kenapa begitu? Aku tahu tentang orang itu, kenal. Nah, di sini kita lihat. Kalau kita gabungkan dengan 2 Korintus 4 ayat 18 tadi, ada manusia lahir dan manusia batinia, ada manusia daging, manusia roh. Jadi, kalau kita tahu bahwa ini tentang Paulus, dan itu betul tentang dia sendiri, kita tanyakan. Jadi yang ngomong itu siapa?
Dan dia ngomong tentang siapa? Yang bicara itu siapa? Dan dia bicara tentang siapa? Ayo mikir cepat. Iya, betul sekali. Manusia rohnya yang berkata tentang manusia dagingnya. Manusia rohnya diangkat ke tingkat yang ketiga 14 tahun yang lampau. Nah, kalau dihitung 14 tahun yang lampau, Paulus mengalami penderitaan. Nanti kita coba ayat 4, lanjut. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya, diangkat ke Firdaus. Ayat 5. Ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Iya. Lah, lebih jelas. Atas orang itu. Ini manusia yang mana disebut? Ayo, manusia mana yang disebut? Atas orang itu. Aku hendak bermegah. Tapi atas diriku sendiri, aku nggak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Jadi orang itu tuh siapa? Manusia rohnya. Itu yang diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi saudara, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus dan kita hidup bersama dengan Dia, maka ada dua pribadi dalam diri kita, manusia lahiriah dan manusia roh. Ayo, ini tanya, saudara. Saya tahu jawabannya, tapi ini untuk mengingatkan. Kalau kita sering rasa bosan, rasa nggak betah, rasa jenuh, itu manusia mana yang untuk terus itu? Bukan, itu manusia jasmani itu yang minta enak terus. Itu manusia jasmani. Aduh sepi di sini, aduh dingin, aduh sudah semuanya. Itu manusia jasmaninya. Ya, jadi kita harus taklukkan manusia jasmani kita sekarang ini. Sungguh. Jelas sekarang? Mau menguatkan manusia roh kita? Ya, menghadapi anak-anak juga begitu. Latar belakangnya apa anak-anak ini? Masa kecilnya bagaimana? Itu mempengaruhi semua. Maka itu karakter orang nggak ada yang sama. Kakak beradik kandung sama nggak karakternya? Beda. Loh, kenapa bisa beda? Padahal bapaknya satu, ibunya satu. Karena waktu bertumbuh itu suasana keluarga, suasana lingkungan itu beda-beda. Karena perasaan manusia yang beda-beda, bukan? Mungkin pada waktu anak pertama hubungan suami istri beres, baik, manis. Lahiran anak kedua masalah, orang tua suka berantem. Nanti pasti beda sikap anak pertama kedua ini, ngikuti lingkungan yang ada. Nah, lagi sekali itu bedanya manusia dengan binatang. Binatang nggak akan terpengaruh oleh lingkungan apa saja, dia tetap sama. Tapi kita sangat dipengaruhi. Kembangkan firman ini terus dalam hidup tiap hari. Lagi nyuci, lagi makan, lagi mandi, lagi di tempat tidur, lagi jalan, lagi ngajar, lagi apa saja. Selalu kita pertimbangkan rohku lagi apa ya? Jiwaku ngapain ya? Tubuhku pengen apa ya? Selalu begitu. Nah, akhirnya saya simpulkan begini. Siapa pernah ngikuti kenapa semua agama di dunia, Kristen bukan agama, ingat, selalu ada konsep menyiksa diri. Betul enggak? Kenapa semua agama di dunia selalu punya konsep melukai, menyakiti diri sendiri? Kira-kira kenapa? Iya, supaya mereka menekan manusia daging ini. Tapi nggak ada yang kuat. Itu cuma sementara saja. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin kuat. Betul tidak? Dengan kekuatan diri sendiri nggak kuat. Maka itu Paulus menuliskan melawan ahli-ahli Taurat itu. Percuma kamu naati Taurat, harus begini, harus begitu. Percuma. Tanpa Yesus nggak akan bisa. Semuanya nggak bisa. Nah, itu bicara soal agama. Jadi kita bukan menyiksa diri, tidak, tapi melatih diri. Ya, untuk menaklukkan manusia jasmani kita yang dikuasai oleh kedagingan kita. Ngerti sekarang? Kira-kira kalau kita melakukan ini, kita bisa kalah nggak sih dalam hidup ini dengan semua keadaan yang iblis buat? Nggak akan bisa kalah. Maka itu kenapa Paulus, saudara, sejak dia jadi murid Tuhan Yesus, lebih daripada separuh hidupnya itu dia bisa di penjara. Tapi di penjara pun
dia tetap menyatakan firman yang luar biasa. Kenapa? Ya, ini rahasianya yang baru kita pelajari. Karena tadi kan semua tulisan Paulus itu. Jadi kita pun akan menang. Kalau kita tahu 3 pribadi dalam diri kita ini, kita mau apakan? Jadi yang seringkali jengkel, seringkali capek, manusia yang mana? Jasmani, manusia lahir, dikuasai oleh jiwa. Tapi kalau manusia roh kita kuat, wah itu luar biasa. Oke, siap melakukan firman Tuhan? Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan belajar dari 1 Tesalonika 5:23. Salah seorang tolong baca. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyebutkan, yang menunjukkan ya, manusia itu terdiri dari 3 bagian ini. Apa saja? Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Nah, saya ingin semua kalian menyadari ini bahwa kalau kita menghadapi siapa saja, ya dengar siapa saja ya, baik itu orang tua, baik itu anak-anak, baik itu teman sendiri, siapa saja, kita itu sedang berhadapan dengan 3 pribadi yang semuanya berbeda-beda. Nah, begitu pula dalam diri kita. Ya. Konflik dalam jiwa sehingga orang itu seringkali bisa mengalami gangguan jiwa karena mereka tidak pernah mengerti 3 bagian dalam hidup ini. Nah, 3 bagian